penghapusan uang, Pak? Jadi rencananya kalau pemungutan suara metode TPS dan metode KSK dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Maret, maka setelah itu kan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Jadi targetnya ya penghitungan suara selesai di tanggal 11 ya. Dan kemudian ada jeda untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan rencananya dilakukan rapat pleno rekapitulasi untuk di tingkat PPLN Kuala Lumpur tanggal 13 Maret 2024. Sehingga dengan begitu paling lambat 15 Maret 2024 harus sudah sampai ke tingkat nasional ya. Bahwa ada informasi belakangan ini pemerintah Malaysia membuat guidelines atau protokol atau semacam SOP bahwa untuk dapat digelar kegiatan politik oleh negara-negara lain di Malaysia, maka harus mengajukan permohonan izin dan sesuai prosedurnya itu. Kalau kegiatannya di ruangan premis atau wilayah otoritasnya Indonesia seperti KPRI, KJRI, Wisma Duta atau Sekolah Indonesia, prosedurnya harus ditempuh 3 bulan sebelum kegiatan. Kalau yang di luar premis itu prosesnya 6 bulan sebelum. Padahal kegiatan pemilu sebelumnya nggak seperti itu. Oleh karena itu, karena waktunya mepet, kami sudah melaporkan kepada Presiden. Kami mohon bantuan, fasilitasi supaya ada pembicaraan, katakanlah pada tingkat tinggi ya, Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia untuk meminta bantuan fasilitasi supaya kemudian dapat digelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pemilu tahun 2024 ini masih belum selesai karena penghitungan real dari KPU belum diumumkan siapa pemenang yang berhak menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, ada berita yang sangat menarik di mana selaku ketua KPU yang meminta pemilu ulang ya di Kuala Lumpur, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, kita lihat apa alasannya kenapa ini tiba-tiba diminta untuk atau dia meminta bantuan dari Presiden Joko Widodo ya supaya di Kuala Lumpur dilakukan satu pemilihan ulang ya. Tentu ada yang menyebabkan kenapa di Kuala Lumpur bisa dilakukan pemilihan ulang di sana ya. KPU minta bantuan Presiden untuk gelar coblos ulang di Kuala Lumpur. Komisi Pemilihan Umum KPU mengungkapkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia mengalami hambatan lantaran adanya kebijakan baru dari pemerintah setempat. Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan kebijakan itu menyangkut permohonan izin yang harus disampaikan sejak 3-6 bulan sebelum acara politik seperti pemungutan dari negara lain digelar di Malaysia. Jika kegiatan itu digelar dalam premis negara lain seperti KBRI, KJRI, Wisma Indonesia atau Sekolah Indonesia, izinnya 3 bulan sebelum kegiatan. Nah, salah satunya teman-teman bahwa ada aturan baru atau kebijakan baru di dalam pemerintah di Malaysia, di mana Malaysia mengalami hambatan lantaran adanya kebijakan baru dari pemerintah setempat ya, di mana sejak 3-6 bulan sebelum acara politik seperti pemungutan di negara lain digelar di Malaysia, maka premis negara lain seperti KBRI, Wisma Indonesia atau sekolah izinnya 3 bulan sebelum kegiatan. Berarti izinnya minimal 3 bulan sebelum kegiatan dilakukan. Nah, dengan adanya kebijakan baru itu, KPU pun meminta bantuan Presiden Joko Widodo agar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia bisa tetap digelar. Padahal kata Hashim, pada pemilu sebelumnya tidak ada peraturan demikian.
sebab negara tersebut memiliki kebijakan khusus terkait kegiatan politik negara lain yang digelar di Malaysia. Karena waktunya mepet, kami sudah melaporkan ke Presiden. Kami mohon bantuan fasilitasi supaya ada pembicaraan, katakanlah pada tingkat tinggi antara Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia untuk meminta bantuan fasilitasi sehingga bisa digelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, kata Hasim di kantor KPU Jakarta Senin 4 Maret. Nah, kemudian kegiatan PSU di Kuala Lumpur dimulai dengan penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap luar negeri atau DPTLN yang dimulai sejak Senin 26 Februari sampai Jumat 1 Maret lalu. Nah, kemudian KPU merencanakan PSU bisa dimulai sejak 9 Maret. Ya, PSU dilakukan bagi pemilih sebelumnya mencoblos dengan metode pos, kotak suara keliling KSK, dan tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN. Pencoblosan metode KSK rencananya akan digelar pada Sabtu 9 Maret. Ya, sedangkan TPS dilaksanakan pada Minggu 10 Maret. Adapun jumlah pemilih di Kuala Lumpur untuk melakukan PSU sebanyak 62.217 orang. Hasim menjelaskan angka itu diperoleh KPU dari total pemilih yang hadir di Kuala Lumpur lewat 3 metode pemungutan suara sebelumnya. Ya, baik yang tercatat pada daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan atau DPTB, dan daftar pemilih khusus DPK. Total pemilih untuk 3 metode yang tercatat dalam DPT, DPTB, dan DPK mencapai 78.000. Nah, kemudian angka 78.000 ya menjadi basis data untuk pemuktakhiran dengan 3 kategori, yakni validitas alamat, analisis kegandaan, dan validitas nomor induk kependudukan atau NIK maupun nomor paspor. Setelah kita lakukan analisis dari 78.000 itu, kemudian kita dapat menyimpulkan dan sudah kita tetapkan DPTLN untuk PSU Kuala Lumpur jumlah 62.217 pemilih, ujarnya. Nah, teman-teman, ternyata bahwa daftar pemilih tetap atau tambahan ya di Kuala Lumpur atau warga negara Indonesia yang berada di Malaysia ada sekitar 62.217 pemilih, ya sangat banyak juga. Nah, sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan 7 orang PLN di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai tersangka kasus dugaan penambahan DPT. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara pada Rabu 28 Februari kemarin. Nah, jumlah tersangka yang telah ditetapkan 7 orang dari PPLN, ujarnya dalam keterangan. Ya, Juhandani menjelaskan tindak pidana pelanggaran pemilu berupa penambahan data pemilih itu diduga dilakukan anggota PPLN antara periode 21 Juni 2023 sampai sekarang. Nah, kemudian ia merinci 6 anggota PPLN tersebut dijerat dengan pasal berlapis. Nah, teman-teman, itulah permintaan yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Ketua KPU RI kepada Bapak Presiden Joko Widodo supaya dilakukan satu komunikasi yang baik kepada Perdana Menteri Malaysia agar pemilu di Kuala Lumpur bisa dilakukan ya untuk kedua kali ya pemilu ulang, di mana DPT yang ada di Kuala Lumpur itu daftar pemilih tetap 62.000 lebih. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda. Menurut Anda bagaimana dengan hal ini? Sampai jumpa di video berikutnya.